Namaku Ratna, usia 64 tahun. Aku ingin menceritakan sebuah kisah, bukan kisah indah, tapi kisah nyata. Tentang cinta, cinta yang datang terlambat, cinta yang aku kira akan menjadi penawar kesepian, tapi justru menjadi mimpi buruk yang tak pernah aku bayangkan. Sebelum lanjut, dukung channel Cerita Usia Senja dengan menekan tombol subscribe dan tonton sampai akhir. Karena mungkin kisah dalam channel ini bisa menjadi pelajaran berharga untukmu. Hidupku bukan hidup yang sempurna, tapi aku pernah merasa cukup. Suamiku meninggal saat aku berusia 52 tahun. Kami menjalani pernikahan selama 29 tahun. Tidak sempurna, tapi dia adalah rumah yang tenang. Kami punya 2 anak yang kini tinggal jauh di kota lain. Sejak suamiku tiada, aku hidup sendiri di rumah peninggalannya yang sederhana, di pinggiran Jawa Tengah. Awalnya, aku merasa bisa menjalani semuanya. Ada kegiatan pengajian, berkebun, menulis puisi di buku harian, dan sesekali bercengkrama lewat telepon dengan anak-anakku. Tapi tahun demi tahun, rasa sepi itu semakin menggigit. Makan malam sendiri, sakit tanpa ada yang merawat, dan malam-malam panjang yang dingin, membuat aku mulai merindukan kehangatan. Lalu, dia datang. Namanya Pak Darto, duda usia 67 tahun. Kami bertemu saat aku ikut senam lansia di balai desa. Orangnya ramah, murah senyum, dan penuh perhatian. Ia suka menanyakan kabarku, membawakan jajanan pasar, dan pelan-pelan mulai mengisi hari-hariku. Satu hal yang membuat aku percaya, dia pendengar yang baik. Di usia seperti ini, bukan rupa atau harta yang kucari, tapi seseorang yang mau mendengarkan, mengerti, dan menerima luka-luka lama yang kupendam. Suatu hari, dia mengatakan, "Bu Ratna, saya tahu kita sudah tak muda lagi, tapi bukan berarti kita tak boleh bahagia kan?" Kalimat itu sederhana, tapi membuat hatiku hangat. Setelah beberapa bulan berkenalan, dia melamarku. Anak-anak sempat menolak. Mereka khawatir. Tapi aku yakinkan mereka, aku tidak gila. Aku hanya ingin bahagia. Mereka pun akhirnya mengalah. Kami menikah secara sederhana, di rumahku. Beberapa tetangga datang, dan aku merasa seperti remaja lagi. Bahagia, hangat, dan penuh harapan. Aku tidak tahu bahwa pernikahan ini akan menjadi awal dari hidup yang tak lagi aku kenali. Bulan pertama pernikahan kami terasa indah. Kami makan bersama, berjalan sore bersama, dan aku tak lagi merasa kesepian. Tapi setelah 2 bulan, perubahan itu datang. Dia mulai sering marah. Kadang karena hal kecil, kopi yang kurang manis, sandal yang tak di tempatnya, atau karena aku dianggap terlalu lama menelpon anakku. "Kenapa kamu lebih sayang anakmu daripada suamimu sekarang?" tanyanya dengan nada keras. Aku terkejut. Bukan marahnya yang membuatku takut, tapi tatapan matanya, seolah ada sesuatu yang gelap di sana. Aku mulai merasa tertekan, tapi berpikir mungkin dia hanya sedang menyesuaikan diri. Tapi perlakuannya makin menjadi. Dia mulai mengambil alih keuangan rumah. Buku tabungan atas nama almarhum suamiku dipintanya untuk dipegang bersama. Katanya, "Ini demi masa depan kita berdua." Entah kenapa aku turuti. Mungkin karena aku takut kehilangan kebersamaan itu lagi. Ternyata itu adalah kesalahan pertamaku. Bulan keempat, aku melihat wajah aslinya. Ia bukan lagi pria penyayang yang menjemputku dengan senyum di balai desa. Ia adalah lelaki kasar yang mengontrol setiap langkahku. Ia mulai mengatur siapa yang boleh menemuiku, bahkan melarangku ke pengajian. "Sudah tua kok masih sok aktif. Ibu-ibu itu cuma gosipin kamu dari belakang," katanya sinis. Aku mulai dikurung secara halus. Tak ada kekerasan fisik,
Tapi tekanan batinnya membuatku mati perlahan. Aku mulai depresi, kehilangan semangat, bahkan tak ingin bangun dari tempat tidur. Setiap malam, aku menangis dalam diam. Tidak tahu kepada siapa harus bercerita. Untuk bercerita kepada anakku, aku malu. Aku sendiri yang bersikeras menikah. Dan yang paling menyakitkan, ternyata dia punya utang lama yang belum lunas. Setelah menikah, ia mulai menggadaikan beberapa barang di rumah. Bahkan sempat memalsukan tanda tanganku untuk mencairkan deposito milikku. Saat aku menegurnya, ia marah besar sambil melempar piring ke lantai dan berkata, "Aku ini suamimu. Harta kamu, harta aku juga." Hatiku hancur. Aku merasa telah menukar kesepian dengan neraka. Aku mencoba bicara dengan beberapa tetangga, tapi mereka hanya tersenyum kecut. Beberapa bilang aku berlebihan. Beberapa lagi bahkan menyindir. Aku merasa dikhianati oleh semesta. Anak-anakku pun tidak bisa banyak membantu. Mereka hanya bisa mengirim uang dan berkata, "Sabar ya Bu, nanti kalau ayah udah reda emosinya, semua akan membaik lagi." Mereka tidak tahu, ini bukan sekadar emosi. Ini adalah teror psikologis yang halus, tapi membunuh perlahan. Aku ingin bercerai, tapi tak tahu caranya. Aku takut, malu, dan bingung harus mulai dari mana. Sampai akhirnya, suatu hari aku bertemu dengan seorang relawan pendamping lansia dari kota. Namanya Mbak Rina. Dia datang ke rumah karena laporan dari salah satu pengurus RT yang melihat perubahan drastis dalam diriku. Mbak Rina duduk di depanku, menatap lembut dan berkata, "Bu Ratna, Ibu tidak sendirian. Saya di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu Ibu keluar dari lingkaran ini." Untuk pertama kalinya, aku merasa didengar. Aku menangis, seperti anak kecil. Semua beban yang kutahan selama berbulan-bulan tumpah. Bersama Mbak Rina, aku mulai menyusun rencana. Aku kumpulkan bukti pengambilan uang, surat penggadaian, dan rekam percakapan saat dia mengancam. Butuh waktu 2 bulan, dan keberanian besar. Tapi akhirnya aku menggugat cerai. Proses perceraian di usia tua tidak mudah. Banyak yang menganggapku sebagai istri tak tahu diri, egois, dan tak bersyukur. Tapi aku tak peduli. Aku sudah terlalu lelah hidup dalam kepura-puraan. Pengadilan memutuskan cerai setelah 3 bulan proses. Aku menangis bukan karena sedih, tapi karena akhirnya bebas. Tapi luka itu tetap ada. Rumah yang dulu menjadi tempatku bernaung, kini terasa asing. Aku mulai dari nol. Aku kembali tidur sendiri, makan sendiri. Tapi kali ini, aku tahu, aku tidak dikurung oleh rasa takut. Kini, setelah 2 tahun berlalu, aku menuliskan kisah ini untuk kalian, bukan untuk mengeluh, tapi agar kalian tahu bahwa cinta di usia senja pun bisa menipu. Bukan semua orang yang datang membawa senyum berarti membawa ketulusan. Aku belajar satu hal penting. Kita tidak pernah terlalu tua untuk mencintai, tapi kita juga tidak pernah terlalu tua untuk berkata tidak pada luka. Jangan karena takut kesepian, kamu memeluk api. Jangan karena ingin ditemani, kamu menukar harga dirimu. Cinta itu indah, tapi cinta yang benar tidak menyakitimu. Dan jika kamu sedang terjebak dalam cinta yang menjadi mimpi buruk, percayalah, kamu masih bisa keluar. Masih ada waktu untuk memulai kembali. Usia bukan penghalang untuk berani berkata, "Aku pantas bahagia." Kisahku hanyalah satu dari banyak kisah cinta yang berakhir pahit di usia senja. Tapi bukan berarti semua harapan telah mati. Jika kamu sedang berada dalam hubungan yang penuh tekanan, entah di usia berapapun, tolong, dengarkan hatimu. Kesepian bisa diobati, tapi luka batin bisa bertahan seumur hidup. Dan untuk kalian yang masih muda, tolong,
Jangan remehkan suara orang tua yang ingin didengar. Kadang mereka tidak butuh solusi, hanya butuh bahu untuk bersandar. Aku Ratna, dan inilah kisah nyataku. Cinta yang terlambat, yang kupikir akan menjadi pelipur lara, tapi ternyata menjadi pelajaran hidup paling menyakitkan. Tapi aku tidak menyesal pernah mencoba. Karena dari luka itu, aku akhirnya belajar mencintai diriku sendiri. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.